Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma. Baiklah yang terhormat dosen pengampu kita Nur Habibullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmatus Salihah. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, yaitu dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem pendidikan yang ada di Kanada. Nah, Kanada merupakan salah satu negara yang kebetulan sekali adalah negara yang telah diakui pendidikannya yang terbaik di dunia. Nah, dengan video kali ini semoga teman-teman sekalian, kita berharap juga dapat mengidentifikasi bersama-sama sistem apa saja yang dapat kita padukan dengan sistem pendidikan yang ada di negara kita. Nah, mari kita lihat. Adapun masalah yang kita ketahui yaitu yang pertama, bagaimana sistem pendidikan yang ada di Kanada. Lalu yang kedua, bagaimana sistem pembelajaran yang ada di Kanada. Are you ready? Yes. Yang pertama, mari kita ikuti yang pertama, ada sistem dan jenjang pendidikan. Nah, sistem dan jenjang pendidikan yang ada di Kanada. Pertama, sistemnya yaitu pendidikan di Kanada dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Nah, pendidikan di Kanada itu disediakan dan didanai dan juga diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan daerah. Nah, adapun jenjang pendidikan di Kanada ini ada terbagi 4. Yang pertama yaitu ada tingkat SD, yaitu sekolah dasar yang meliputi dari pra-TK, TK, dan dasar, sekolah dasar. Nah, lalu yang kedua itu adalah sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama yaitu SMP, lalu yang ketiga ada sekolah menengah sekolah menengah atas. Lalu yang keempat itu ada sekolah perguruan tinggi. Nah, mengapa sekolah di Kanada ini diakui dengan terbaik di dunia? Adapun dari kelebihan dari pendidikan di Kanada itu, yang pertama, salah satu negara teraman di dunia. Nah, mengapa? Karena di sana keamanan di Kanada itu menjunjung tinggi sehingga dalam proses belajar mengajar itu terasa nyaman. Lalu yang kedua, ini dia ada tempat yang aman untuk belajar. Nah, dengan tempat yang aman untuk belajar sehingga proses belajar mengajar itu dapat mudah untuk terrealisasi untuk dilakukan. Lalu yang ketiga ada mutu pendidikan yang tinggi. Nah, setiap pendidikan di negara Kanada itu menjunjung tinggi dengan memberikan mutu-mutu yang baik untuk dipaparkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih tempat pendidikan yang baik, sehingga dengan itu lembaga pendidikan memperbaiki mutunya dalam pendidikan sehingga sekolahnya dapat berkualitas tinggi melalui dengan mutunya tadi. Lalu adapun kelebihan-kelebihan lain dari pendidikannya, yaitu yang pertama yaitu tadi ada ijazah yang diakui secara internasional. Nah, pendidikan di Kanada ini ijazahnya sudah diakui secara internasional sehingga pendidikannya merupakan pendidikan yang terbaik. Lalu yang kedua itu biaya pendidikannya yaitu terjangkau, yaitu tidak mahal sehingga memudahkan masyarakatnya untuk melakukan pendidikan, yaitu tidak merasa terbebani untuk melakukan pendidikan yang untuk selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada standar hidup yang tinggi. Nah, dengan adanya standar hidup yang tinggi sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi, karena jika kualitas standar pendidikannya rendah, maka otomatis untuk kesadaran belajar itu akan rendah. Nah, kebalikannya dari negara ini yaitu kesadaran untuk belajar, belajar pendidikannya itu tinggi sekali. Nah, lalu stabilitas politik, yaitu pelajaran ini merupakan untuk melakukan stabilitas politik. Adapun manajemen pendidikan Kanada ini memberikan pedoman umum, yaitu provinsi memberikan pedoman umum kepada
pihak sekolah masing-masing. Namun, untuk merealisasikan sistem pendidikan sekolah masing-masing dan tempat lembaga masing-masing adalah merupakan salah satu, yaitu memiliki kontrol sendiri untuk mengatur sekolahnya, yaitu implementasi materi dan pembelajarannya. Kedua, kita lanjut yaitu dengan sistem pembelajaran yang ada di Kanada. Nah, ada apa saja? Adapun metode pembelajarannya yaitu problem based learning, yaitu PBL, yaitu dengan merupakan salah satu model pembelajaran yang menolong sistem untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di era globalisasi. Yaitu di era globalisasi ini sistem pembelajarannya yaitu dengan merupakan salah satu pembelajaran yang menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Yaitu setiap siswa memiliki minat-minat yang berbeda. Dengan itu, di negara Kanada yaitu memberikan sistem pembelajaran dengan minat tersendiri. Lalu dengan model ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa yang sebagai awal pembelajaran, lalu diselesaikan melalui penyelidikan, lalu diterapkan dan dengan pendekatan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yaitu ada pengadaan pegawaian, yaitu menetapkan model sekolah, yaitu model berbasis sekolah, yaitu MBS atau yang disebut dengan school site decision making, yaitu pengembalian keputusan diserahkan kepada tingkat sekolah. Dengan model MBS seperti ini, sekolah-sekolah di Kanada sangat ketat dalam menyeleksi tenaga pengajar. Lalu yang ketiga itu ada sistem kesiswaan, yaitu proses monitoring diselenggarakan para siswa kelas 3, 6, 9, 12 secara reguler diuji untuk berbagai bidang pembelajaran, yaitu bahasa, ilmu sosial, MTK, dan IPA. Baiklah, semoga dengan pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.